Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa teman kalian itu ada yang santuy banget, tapi ada juga teman kalian yang super emosian? Atau kenapa ada orang yang energinya nambah pas lagi rame, tapi ada yang justru baterainya habis kalau ketemu banyak orang? Di video kali ini, saya mau mengajak kalian bedah makalah kuliah tentang kepribadian. Ternyata kepribadian itu kompleks banget dan ada perang batin di dalamnya. Penasaran? Yuk kita bahas. Kenapa sifat kita beda-beda? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih kepribadian itu? Menurut para ahli, kepribadian itu adalah suatu organisasi yang dinamis. Artinya, dia nggak kaku, tapi terus bergerak dan berkembang dalam diri kita. Uniknya, kepribadian itu sistem psikofisik. Jadi, dia melibatkan fisik kita kayak hormon dan saraf, sekaligus psikis kita, kayak perasaan dan pikiran. Gabungan inilah yang nentuin gaya unik kita alias tanda tangan kita saat menyesuaikan diri sama lingkungan. Masuk ke teori pertama, kita nggak mungkin skip bapak psikoanalisis Sigmund Freud. Teori dia terkenal banget dengan analogi gunung es. Puncak gunung yang kelihatan itu cuma kesadaran kita yang sedikit. Tapi di bawah laut yang gelap ada bongkahan raksasa bernama alam bawah sadar. Disitulah tempat ngumpetnya dorongan, ingatan, dan ketakutan yang kita tekan. Nah, menurut Freud, di dalam diri kita ada drama antara 3 tokoh. Yang pertama, ada ID. Bayangin ID ini kayak bayi. Dia isinya nafsu biologis. Maunya seneng-seneng doang dan gak peduli aturan. Kalau lapar, ya harus makan sekarang. Lawannya adalah superego. Ini kayak polisi moral atau hati nurani. Dia yang ngingetin aturan baik buruk yang diajarin orang tua kita. Dia nuntut kesempurnaan. Terus siapa yang pusing? Si ego. Ego ini kerjanya di alam sadar. Tugasnya jadi penengah. Dia harus mikir realistis. Gimana caranya muasin si ID, tapi tetap sopan biar nggak dimarahin superego. Jadi kepribadian kita itu hasil dari kompromi si ego ini. Lanjut ke tokoh kedua, Carl Jung. Dia ini muridnya Freud yang pecah kongsi. Konsep Jung yang paling mind-blowing adalah ketidaksadaran kolektif. Dia bilang, kita punya warisan ingatan dari nenek moyang manusia sejak zaman purba. Di sini ada yang namanya arketip. Contohnya persona. Itu kayak topeng sosial yang kita pakai pas ketemu orang lain biar diterima. Tapi kita juga punya shadow atau bayangan, yaitu sisi gelap atau liar yang kita sembunyiin. Oh iya, Jung juga loh yang nyiptain istilah introvert atau energi ke dalam dan ekstrovert atau energi keluar yang sering kita bahas sekarang. Tokoh ketiga, Carl Rogers. Kalau Freud agak gelap, Rogers ini positif banget alias humanistik. Dia yakin manusia itu pada dasarnya baik dan pengen berkembang.
Poin pentingnya adalah konsep diri. Ada real self atau siapa kita sebenarnya dan ideal self atau siapa yang kita inginkan. Masalah mental muncul kalau jarak dua ini kejauhan. Contohnya, hasilnya kita biasa aja atau real, tapi orang tua nuntut kita harus selalu juara satu atau ideal. Itu bikin cemas. Makanya, kita butuh penerimaan tanpa syarat biar mental kita sehat. Selain teori klasik, zaman sekarang ilmuwan sering pakai model Big Five Personality atau OSIEN. Openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. Terus gunanya apa? Psikolog pakai teori-teori tadi buat bikin alat ukur. Ada tes objektif kayak kuesioner, MMPI, ada juga tes proyektif kayak tes Rorschach atau bercak tinta, atau suruh gambar orang. Tujuannya buat seleksi kerja, konseling, sampai diagnosa gangguan mental. Jadi kesimpulannya, kepribadian itu campuran rumit antara bawaan lahir, didikan orang tua, dan lingkungan. Mempelajari ini bukan buat ngejudge orang, tapi biar kita lebih paham sama diri sendiri dan lebih toleran sama orang lain. Sekian bedah materi dari saya. Kalau kalian suka topik psikolog kayak gini, komen di bawah ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.